Hello, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pertama-tama, jangan lupa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak rahmat dan limpahan keberkahan yang tidak bisa terhitung sampai dengan hari ini. Kemudian, salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa petunjuk kepada seluruh umat manusia. Seperti kata pepatah, bila tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu yuk. Nama saya Rohma Ayudiarti, NPM saya 2023145734. Kemudian panggilan saya boleh Rohma, boleh Ayu. Selanjutnya, mengenai video ini. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Anco, Sarjana Sosial Islam dan Magister Pendidikan. Baik, untuk pemenuhan tugas perkuliahan kali ini, saya mengambil judul ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Namun, saya izin sedikit pendahuluan sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi. Jadi, ilmu pengetahuan itu ada atau berasal dari dorongan keingintahuan manusia dalam rangka mencari kebenaran. Sehingga pada dasarnya ilmu itu nantinya tidak lepas dari peranan filsafat. Jadi ilmu itu tugasnya kayak seperti menggambarkan, dan filsafat ini tugasnya seperti menjelaskan kebenaran yang berasal dari pemikiran maupun dari pengalaman yang dialami oleh manusia. Sehingga nantinya pada perkembangannya ilmu itu akan memperkuat keberadaannya filsafat. Jadi tujuannya filsafat itu untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Selanjutnya, ilmu itu dalam pengembangannya terjadi karena tiga hal. Apa yang ingin diketahui, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau yang ingin diketahui itu, terus apa sih nilai dari pengetahuan tersebut. Harapannya dari pendahuluan yang saya berikan, teman-teman udah mulai bisa dapat gambaran atau udah mulai bisa berimajinasi apa sih kaitannya si filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan gitu. Karena pembahasan filsafat ilmu ini adalah sesuatu yang akan meminta kita untuk secara nggak langsung berpikir secara radikal, sistematis, dan universal sebagai kebenaran ilmu. Selanjutnya, masih sedikit tambahan. Jadi filsafat ilmu itu nantinya ada 3 cabang gitu ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya buat secara garis besar aja. Jadi kalau ontologi itu berbicara tentang hakikat yang ada. Ilmu pengetahuan dengan ontologi itu seperti mencoba membuktikan dan meneliti bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada loh dan dapat dibuktikan keberadaannya. Sedangkan kalau untuk epistemologi itu seperti tentang dasar sebuah pengetahuan, sumbernya, karakteristik kebenaran sebuah pengetahuan, serta cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan itu gimana. Jadi ilmu pengetahuan melalui pandangan epistemologi itu lebih terarah pada bagaimana sumber yang dipakai para ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metodenya ini seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir dari cabang filsafat ilmu yaitu aksiologi, itu pada dasarnya tentang hubungan ilmu dengan nilai. Jadi dalam sudut pandang aksiologi ini, ilmu dihubungkan dengan nilai, maka suatu ilmu itu seperti dinilai layak atau tidak layak seperti ilmu itu untuk dikembangkan. Nah, untuk selanjutnya saya mulai akan lebih spesifik. Saya hanya akan membahas tentang ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata ontos dan logos. Ontos itu artinya yang ada, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi sederhananya ontologi itu merupakan ilmu yang berbicara tentang yang ada. Sedangkan secara istilah, ontologi itu adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas atau yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi bisa dalam bentuk jasmani, itu kan yang terlihat ya yang ada, ataupun yang nggak ada atau abstrak itu tidak terlihat seperti yang rohani atau ruh gitu.
Selanjutnya ini adalah beberapa teori atau konsep yang diungkapkan oleh beberapa filsuf-filsuf terkenal seperti Aristoteles, Runes, dan Augustine. Nah, di luar dari ini yang saya ingin sampaikan adalah argumen tentang ontologi yang dicetuskan oleh Plato dengan teorinya disebut teori idea. Jadi menurut Plato itu apa yang ada di alam semesta ini pasti memiliki idea atau ide. Nah, yang dimaksud Plato ide itu tuh apa sih? Pengertian atau konsep universal dari tiap sesuatu, sehingga ide ini yang merupakan hakikat sesuatu itu adalah dasar dari wujud sesuatu itu. Jadi ide-ide tersebut berada di balik yang nyata dan ide itulah yang menurutnya abadi. Oleh karenanya, yang menjelaskan kenapa benda-benda yang kita lihat atau yang ditangkap oleh panca indera senantiasa berubah. Dengan demikian, ini bukanlah hakikat tetapi hanyalah bayangan dari ide-idenya. Jadi dengan kata lain, benda yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia itu hanya khayalan dan ilusi belaka. Selanjutnya mengenai perkembangan ontologi. Ontologi yang merupakan salah satu dari cabang filsafat mempelajari atau mengkaji hakikat keberadaan atau hakikat realitas. Ontologi ini juga menyelidiki atau membahas pertanyaan-pertanyaan seperti tentang apa yang ada, bagaimana hal itu ada, dan bagaimana kita dapat mengetahui tentang keberadaan. Ontologi ini menyoroti struktur dan sifat dasar realitas, menyingkap hubungan antara berbagai entitas di dalam dunia. Ontologi ini telah berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh berbagai pemikiran filosofis. Perjalanan panjang ontologi telah melahirkan beragam aliran dan perspektif, mulai dari filsafat Yunani kuno hingga pemikiran kontemporer. Selanjutnya, ontologi yang dikaitkan dengan objek ilmu terbagi menjadi dua. Pertama itu objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya tuh objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Dalam penerapannya misalkan ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi. Terus yang kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi. Ini berlawanan dengan objek materi ya. Jadi pada non-materi ini tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat dan dirasakan. Hasil akhir dari objek non-materi ini lebih mengarah kepada spiritual atau rohani. Misalnya aja objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Ontologi kan dasarnya berbicara tentang hakikat yang ada, ilmu pengetahuan, hakikat objek ilmu pengetahuan, dan hakikat hubungan subjek-objek ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan yang ditinjau secara ontologi ini akan melakukan pemeriksaan, melakukan analisis, diteliti terhadap ilmu pengetahuan berdasarkan apakah ilmu pengetahuan itu benar-benar ada atau tidak ada. Jadi ontologi ini akan mencoba membuktikan dan meneliti bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar dapat dibuktikan keberadaannya. Ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Ilmu mempelajari objek-objek seperti halnya batu, binatang, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Nah, ilmu itu juga mempelajari berbagai gejala maupun peristiwa yang pada dasarnya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah aliran-aliran atau filosofi mengenai keberadaan. Jadi ada pertama ini keberadaan kuantitas, itu ada monoisme, dan di monoisme ini bahwa dia mempercayai bahwa sesuatu itu hanya cuma satu, tidak ada dua. Baik itu yang berupa materi maupun berupa non materi seperti misalnya rohani gitu ya. Terus kemudian dualisme. Dualisme ini berpendapat bahwa sesuatu benda itu terdiri dari dua macam hakikat sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, atau benda dan ruh, jasad dan spirit. Kemudian pluralisme ini adalah berlawanan dari keseluruhannya yang mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Selanjutnya dari keberadaan sifat. Itu ada materialisme yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi bukan rohani. Ini juga dikenal dengan aliran naturalisme.
Terus ada idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu berasal dari ruh atau jiwa atau sukma atau semacamnya, yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga adalah keberadaan proses. Itu ada mekanisme yang serba mesin, teleologi serba tujuan, dan vitalisme yang memandang bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimia karena hakikatnya berbeda dengan yang tidak hidup. Dan organisme, ini lawannya dari mekanisme dan vitalisme. Selanjutnya adalah ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui dua macam sudut pandang, yaitu yang pertama kuantitatif, dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Jamak itu maksudnya banyak ya. Terus yang kedua adalah kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu yang memiliki realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Jadi aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu itu harus bisa diuraikan dengan beberapa cara, misalkan dengan cara ilmiah atau metodis, atau dengan cara sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur. Kemudian ada lagi dengan cara koheren, yaitu yang unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang saling bertentangan. Kemudian dia juga harus rasional berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis atau logik. Terus komprehensif, yaitu melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau satu sudut pandang, tapi juga secara multidimensional atau secara keseluruhan. Dan radikal, diuraikan sampai akar persoalannya. Kemudian universal, jadi kebenarannya itu sampai tingkat umum yang bisa berlaku di mana saja. Karakteristik dari ontologi ilmu pengetahuan itu pertama, dia harus berasal dari suatu penelitian. Kedua, adanya konsep pengetahuan empiris. Ketiga, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral. Yang keempat, menghargai azas verifikasi atau dapat dibuktikan. Kemudian eksplanatif atau ada penjelasannya, keterbukaan dan dapat diulang kembali, skeptisisme yang radikal, dan berbagai metode eksperimen. Selanjutnya yang kelima, melakukan pembuktian sebagai bentuk kausalitas dan terapan ilmu menjadi teknologi. Selanjutnya bisa membenarkan wawasan serta rancangan yang relatif dan logika objektif. Kemudian dia juga mempunyai bermacam anggapan serta teori-teori objektif. Kemudian memiliki rancangan mengenai hukum-hukum alam yang sudah dibuktikan.
Manfaat yang selanjutnya adalah membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada, kemudian membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi dan mengklasifikasikan pengetahuan. Ontologi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang ilmu, dari ilmu komputer hingga ilmu sosial. Misalkan dalam ilmu komputer, ontologi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem kecerdasan buatan atau yang kita biasa dengar AI, kemudian untuk pencarian informasi dan untuk mengintegrasi data. Selanjutnya, dalam ilmu sosial, ontologi bisa digunakan untuk memahami konsep-konsep sosial, menganalisis data kualitatif, dan membangun model simulasi. Berikutnya adalah mengenai kekurangan dari ontologi. Tidak ada yang sempurna, bukan? Jadi, ontologi ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam asumsinya yang dianggap terlalu sempit atau terlalu luas, sehingga menjadi kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep ontologis pada realitas yang kompleks. Ontologi ini selain memberikan kerangka konseptual yang berguna, juga memiliki beberapa kekurangan lainnya. Misalkan dalam penerapannya sebagai landasan pengembangan ilmu, yaitu ontologi dapat terlalu rigid atau tidak mudah berubah atau kaku, jadi nggak fleksibel, sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan pengetahuan yang dinamis. Yang kedua, ontologi dapat terlalu fokus pada konsep-konsep abstrak, sehingga kurang relevan dengan praktik ilmiah yang konkret. Yang ketiga, ontologi dapat menimbulkan bias dalam pengetahuan. Jadi kayak sesuatu yang membingungkan dengan menekankan pada suatu perspektif tertentu dan mengabaikan perspektif lainnya. Alhamdulillah, akhirnya kita berada dalam slide terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, ontologi adalah landasan penting dalam pengembangan ilmu. Ontologi membantu memahami struktur dan sifat dasar realitas, sehingga ilmuwan bisa dapat merumuskan teori yang koheren. Dengan memahami konsep-konsep ontologi, peneliti dapat mengidentifikasi objek penelitian, membangun kerangka kerja yang konsisten, dan mengembangkan pengetahuan secara sistematis, dan juga bisa mengklasifikasikan pengetahuannya itu. Penting untuk diingat bahwa ontologi tidak dapat tetap, tetapi harus terus berkembang, berkesinambungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Satu lagi nih, ontologi, yaitu jadi salah satu dari cabang filsafat ilmu yang ada 3, dan ontologi itu merupakan teori atau ilmu yang mengkaji tentang wujud atau ada, asal mula hakikat suatu kehidupan yang bersifat realitas. Kemudian ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate dari reality, baik yang berbentuk jasmani maupun yang berbentuk rohani. Selanjutnya, saya sadari bahwa tugas yang saya buat kali ini masih jauh dari sempurna. Insya Allah kedepannya saya akan lebih lagi mempelajari, lebih lagi detail, dan lebih lagi banyak membaca sehingga saya bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, serta kepada dosen pengampu Bapak Anco yang sudah mengajarkan dan membimbing kami untuk mata kuliah filsafat ilmu. Bye-bye. Thank you for watching, guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.